Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini pertemuan yang ke-6 kita bahas fi'lul amri atau fi'il amr. Adapun rumus fi'il amr, yang pertama yang harus diketahui adalah diambil dari fi'il mudhari'. Kemudian caranya dari fi'il mudhari' itu dihapus huruf mudhari'nya, yaitu yang berada di awal, seperti yang kita jelaskan kemarin. Langkah yang kedua adalah disukunkan huruf terakhir. Jadi diambil dari fi'il mudhari', huruf mudhari'nya dihapus, dan disukun huruf terakhirnya. Contoh, fi'il mudhari'nya yaktubu. Yang pertama langkahnya adalah dihapus huruf ya-nya, menjadi kaf sukun tu dan kemudian ba-nya disukun, maka menjadi ktub. Gitu aslinya. Kemudian diberikannya hamzah wasal. Jadi yang pertama harokat huruf ketiganya ain fi'il itu sesuai pola fi'il mudhari'. Jadi kalau yaktu ya nanti uktub gitu. Nah, jadi ditambahkan hamzah wasal untuk menghindari sukun di awal kata, karena di dalam bahasa Arab tidak dikenal sukun di awal, itu nggak ada. Nah, maka agar tidak terjadi sukun di awal maka ditambah hamzah wasal. Adapun cara membaca hamzah wasal itu dilihat dari huruf ketiganya atau ain fi'ilnya. Nah, kalau ain fi'ilnya itu dhammah maka dibaca dhammah. Contoh uktub. Jika ain fi'il atau huruf ketiganya itu adalah fathah atau kasrah dibaca kasrah. Jadi huruf ketiga itu dimulai dari hamzah wasalnya. Ain fi'il itu sebetulnya bukan huruf ketiga dalam fi'il yaitu namanya huruf kedua atau ain fi'il. Nah, jadi kalau huruf ketiganya atau ain fi'ilnya itu dhammah dibaca u, kalau fathah kasrah dibaca i. Nah, jadi yang harus diketahui pola fi'il mudhari' itu rumus utama untuk mengetahui fi'il amr. Contoh misalkan yang fi'il mudhari'nya yaf'ulu, contoh yang zuru, maka otomatis nanti fi'il amrnya ungzur, yaitu menghilangkan huruf ya, disukun huruf terakhir ditambah hamzah wasal, maka menjadi ungzur. Yaknusu menjadi uknus. Yaskutu menjadi uskut. Nah, adapun yang berpola yaf'alu, contohnya yaqra'u, maka menjadi iqra'. Nah, kemudian yang yaftahu, maka menjadi iftah. Yang yashrabu menjadi ishrab. Kemudian pola yang ketiga ada yaf'ilu. Nah, yaf'ilu, contohnya yahsibu, maka menjadi ihsib. Yajlisu, maka menjadi ijlis. Yaghsilu menjadi ighsil. Inilah rumus atau pola di dalam fi'il amr. Nah, bagaimana kalau fi'il amr itu disambung dengan dhamir subjek atau dhamir fa'il? Nah, jadi fi'il amr itu memiliki akhiran sebagai atau dhamir ya, itu sebagai fa'il. Dan harus diingat, dhamir yang bisa bergabung dengan amr itu hanya khusus dhamir mukhatabun. Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Nah, untuk yang anta itu kata dasar fi'il amr. Uktub itu artinya aslinya uktub anta. Jadi uktub itu secara kaidah hanya boleh digunakan perintah untuk satu laki-laki, kamu ya. Kalau antuma maka menjadi uktuba, panjang tambah alif. Kalau kalian laki-laki atnum maka menjadi uktubu. Kalau yang diperintahkan anti, maka menjadi uktubi. Kalau antuma, sama dengan antuma mudzakkar, yaitu uktuba. Kemudian, yang antuna uktubna, ditambah na di belakangnya. Nah, yang harus dipahami, nanti khusus fi'il amr yang tidak diawali sukun. Jadi, kalau yang tadi kan diawali sukun tuh. Nah, kalau bagaimana yang tidak diawali sukun maka tidak perlu ditambah hamzah wasal. Contoh misalnya akala yakulu itu amrnya kul.
Nah, kan nggak sukun tuh, kafnya kan dhammah kan, maka nggak perlu hamzah wasal. Ya anta kul, kalau antuma kula, antum kulu, anti kuli, antuma kula, antunna kulna. Lah untuk kaidah-kaidah ini, mana yang sukun di awal dan harus ditambah hamzah wasal dan mana yang tidak, itu kaidah lebih lanjut insyaallah nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya insyaallah. Nah, tayyib. Jadi bagaimana artinya? Kalau yang anta menjadi uktub itu fi'il amr ditambah dhamir, maka artinya kamu seorang laki-laki tulislah. Antum ma'uktuba, kamu dua orang laki-laki tulislah. Antum berarti kalian laki-laki tulislah. Anti uktubi, kamu perempuan tulislah. Antum ma'uktuba, kamu perempuan berdua tulislah. Antunna uktubuna, kalian perempuan tulislah. Nah, jadi untuk anta itu nggak ada tambahan. Antuma alif, antum waw, anti ya, antunna tambah na. Nah, jadi fi'il amr itu sekali lagi sangat ditentukan oleh pola fi'il mudhari'. Jadi untuk mengetahui pola fi'il amr harus menghafal pola fi'il mudhari'. Nah, jadi yang harus dipahami nanti cara membaca harokat huruf ketiga ya. Jadi apakah dhammah, fathah atau kasrah itu sangat tergantung pola fi'il mudhari'. Baik. Semoga bisa dipahami dan silahkan ini ada tugas silahkan dikerjakan. Jadi ada fi'il madhi dan mudhari' saya kasih. Nah, silahkan ditentukan fi'il amr. Tetapi juga fi'il madhinya teruskan sampai nahnu ya, sambil murojaah yang sudah dipelajari. Jadi fataha, huma terus sampai nahnu. Begitu juga dengan yang mudhari' yaftahu dan terus ke bawah. Fi'il amr nanti mulai dari anta. Tapi ya, ada fataha yaftahu, jalasa yajlisu, sakata yaskutu. Taib, silahkan saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.